Halo para pemerhati alutsista dan dunia militer dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Militer A1. Di episode kali ini kita akan membahas dua unit pasukan khusus paling elit dan disegani di Asia Tenggara, yaitu Kopassus dari TNI Angkatan Darat Indonesia dan Grup Gerakas atau GGK dari Malaysia. Kedua unit ini dikenal memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dengan pelatihan yang sangat ekstrim dan rekam jejak operasi yang mengesankan. Siapa yang lebih unggul? Apa perbedaan mendasar di antara keduanya? Kita akan mengupas tuntas sejarah, struktur, proses pelatihan, hingga senjata dan perlengkapan yang mereka gunakan. Bersiap untuk sebuah perbandingan yang mendalam dan informatif. Jangan kemana-mana, kita akan segera mulai sekarang. Sejarah dan pembentukan. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus didirikan pada tahun 52 dengan sejarah yang kaya dan terlibat dalam berbagai operasi penting di Indonesia. Unit ini dibentuk setelah gagasan dari A.E. Kawilarang untuk membentuk pasukan komando yang terlatih secara khusus. Operasi pertama yang paling terkenal adalah pelepasan RMS di Ambon. Sejak saat itu, Kopassus terus berkembang dan menjadi salah satu pasukan khusus paling disegani di dunia. Dengan berbagai tugas mulai dari operasi intelijen, anti-teror hingga pengintaian khusus. Sejarah panjang ini telah membentuk budaya dan tradisi yang kuat dalam tubuh Kopassus, menjadikannya simbol kekuatan dan dedikasi bagi bangsa Indonesia. Para prajuritnya dikenal dengan slogan berani, benar, berhasil, yang mencerminkan semangat juang mereka dalam setiap penugasan. Latihan dan pendidikan yang ketat adalah bagian integral dari pembentukan karakter setiap anggota Kopassus, memastikan mereka siap menghadapi tantangan apapun. GGK atau Grup Gerakas dibentuk pada tahun 65 setelah Indonesia-Malaysia konfrontasi. Unit ini terinspirasi dari British Special Air Service atau SAS dan didirikan untuk menghadapi ancaman gerilya yang serupa. Pembentukan GGK bertujuan untuk memiliki pasukan yang mampu melakukan operasi khusus dan anti-terorisme di lingkungan yang menantang. Unit ini awalnya dikenal sebagai SIP atau Special Intelligence Platoon sebelum diganti namanya menjadi GGK pada tahun 70. Sejarah GGK lebih pendek dibandingkan dengan Kopassus, namun telah membuktikan kemampuan dalam berbagai operasi penting termasuk operasi di perbatasan dan misi penyelamatan sandera. GGK juga telah berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia, menunjukkan profesionalisme dan kemampuan adaptasi mereka. Mereka terus berkembang menghadapi taktik dan teknologi terbaru untuk mempertahankan keunggulan operasional. Struktur dan organisasi. Struktur organisasi Kopassus terbagi dalam beberapa grup, di antaranya Grup 1, Grup 2, Grup 3 atau Sandi Yuda, dan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus atau Pudiskapassus. Masing-masing grup memiliki spesialisasi dan tugas yang berbeda. Grup 1 dan 2 berfokus pada operasi tempur, sedangkan Grup 3 atau Sandi Yuda mengkhususkan diri dalam intelijen dan operasi clandestine. Pudiskapassus adalah pusat latihan utama yang bertanggung jawab untuk membentuk prajurit komando yang handal. Kopassus juga memiliki satuan-satuan lain yang lebih kecil namun memiliki peran krusial seperti Satuan 81 Gultor atau penanggulangan teror yang dikenal sebagai salah satu unit anti-teror terbaik di dunia. Struktur ini memungkinkan Kopassus untuk beroperasi secara efektif dalam berbagai skenario, dari pertempuran terbuka hingga misi rahasia. Dengan koordinasi yang sangat baik, fleksibilitas dan spesialis ini adalah kunci keberhasilan mereka. Struktur GGK juga terorganisasi dengan rapi. Unit ini terdiri dari 3 resimen utama, yaitu Resimen 11 Gerakas, Resimen 12 Gerakas, dan Resimen 21 Grup Gerakas Komando. Resimen 11 Gerakas berfokus pada operasi khusus dan anti-teror, sementara Resimen 12 Gerakas lebih mengkhususkan diri pada operasi pengintaian dan intelijen. Selain itu, GGK memiliki unit-unit pendukung dan pelatihan yang memastikan kesiapan operasional seluruh pasukan. Meskipun strukturnya berbeda, baik Kopassus maupun GGK sama-sama memiliki spesialisasi yang jelas untuk setiap unitnya. GGK juga memiliki unit khusus bernama PASKAU atau Pasukan Khusus Udara yang bekerja sama dengan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia untuk operasi udara. GGK terus beradaptasi dengan perkembangan ancaman global, memastikan pasukannya selalu siap menghadapi tantangan modern. Pelatihan dan seleksi.
Proses seleksi dan pelatihan di Kopassus sangat terkenal karena ketat dan brutal. Calon prajurit harus melewati serangkaian tes fisik, mental, dan psikologi yang intensif. Latihan dasarnya yang dikenal sebagai komando meliputi pasehutan, laut, dan nerawa, di mana prajurit dilatih untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Selain itu, mereka juga diajarkan berbagai keterampilan khusus seperti navigasi darat, pertempuran jarak dekat, dan penggunaan berbagai jenis senjata. Pelatihan Kopassus menekankan pada daya tahan, mental baja, dan kemampuan untuk beroperasi secara mandiri maupun dalam tim kecil. Salah satu latihan yang paling ikonik adalah renang laut, di mana prajurit harus berenang sejauh 10 km di laut lepas. Latihan ini dirancang untuk menguji batas fisik dan mental para prajurit TNI, memastikan hanya yang terkuat dan yang paling berdedikasi yang berhasil menjadi anggota Kopassus. Seleksi dan pelatihan di GGK juga tak kalah menantang. Calon prajurit harus melewati kursus komando yang berlangsung selama beberapa bulan. Kursus ini mencakup berbagai fase, mulai dari fase darat di mana mereka dilatih dalam keterampilan dasar komando, hingga fase hutan di mana mereka yang harus bertahan hidup dan melakukan operasi di lingkungan yang sulit. Latihan fisik yang sangat intensif dan tes ketahanan mental adalah bagian integral dari proses ini. GGK juga mengadopsi beberapa elemen pelatihan dari SAS Inggris yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Prajurit GGK dilatih dalam berbagai spesialisasi, termasuk terjun payung, pertempuran bawah air, dan penanganan bahan peledak. Salah satu latihan yang paling terkenal adalah pembekuan udara, di mana prajurit harus bertahan dalam kondisi dingin yang ekstrim. Proses seleksi yang ketat ini memastikan bahwa GGK hanya diisi oleh prajurit yang memiliki kemampuan dan ketahanan luar biasa. Spesialisasi dan kemampuan operasional. Kopassus memiliki spesialisasi yang sangat luas, mencakup operasi anti-teror, operasi intelijen, operasi sabotase, dan operasi pengintaian khusus. Unit khusus seperti SAT-81 Gultor dikenal secara internasional atas kemampuan dalam menanggulangi terorisme. Kemampuan Kopassus dalam operasi di hutan, pegunungan, dan rawa-rawa adalah salah satu keunggulan utama mereka. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam, mereka juga dilatih untuk melakukan operasi amfibi dan terjun payung, memungkinkan mereka untuk beroperasi di berbagai medan. Kopassus memiliki kemampuan untuk melakukan operasi di lingkungan yang paling menantang, baik di darat, laut, maupun di udara. Keterampilan mereka dalam perang gerilya dan kontra gerilya juga sangat dihargai berkat pengalaman panjang dalam berbagai konflik di Indonesia. Kombinasi dari berbagai spesialisasi ini menjadikan Kopassus kekuatan yang sangat efektif dan serbaguna. Mirip dengan Kopassus, GGK juga memiliki spesialisasi yang komprehensif, namun dengan fokus yang sedikit berbeda. GGK memiliki keunggulan dalam operasi anti-terorisme dan penyelamatan sandera yang seringkali bekerja sama dengan unit lain seperti pasukan kas udara atau PAS-KU dan pasukan kas laut atau PASKAL. GGK sangat terampil dalam operasi di lingkungan perkotaan dan maritim, mengingat geografis Malaysia yang terdiri dari semenanjung dan pulau-pulau. Mereka juga memiliki kemampuan dalam operasi sabotase, pengintaian, dan pertempuran jarak dekat. GGK sering berpartisipasi dalam latihan bersama dengan pasukan khusus dari negara-negara lain, termasuk Amerika dan Inggris, untuk meningkatkan kemampuan dan berbagai pengalaman. Keterlibatan GGK dalam misi penjagaan perdamaian PBB juga menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan beroperasi di lingkungan internasional. GGK terus mengasah keterampilan untuk menghadapi ancaman modern. Senjata dan perlengkapan. Kopassus menggunakan berbagai senjata dan perlengkapan modern. Senjata andalan mereka termasuk senapan serbu SS-2P4 buatan Pindad yang merupakan senapan serbu standar TNI AD, dan juga senapan serbu lainnya seperti M4 Karbin dan HKMP5. Selain itu, mereka juga menggunakan berbagai jenis pistol, senapan sniper, dan alat-alat khusus lainnya yang sesuai dengan misi yang diemban. Perlengkapan tempur mereka juga terus diperbaharui, mencakup rompi anti peluru, alat komunikasi canggih, dan alat bantuan penglihatan malam. Kopassus juga dikenal memiliki kendaraan taktis khusus untuk operasi seperti Panzer Anoa yang dibuat oleh PT Pindad. Penggunaan senjata dan perlengkapan yang beragam ini memastikan bahwa Kopassus siap menghadapi segala macam situasi, baik dalam pertempuran terbuka maupun operasi rahasia dengan dukungan teknologi tinggi. GGK juga dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan yang sangat modern. Senapan serbu standar mereka adalah Colt M4A1 Karbin yang merupakan senjata populer di kalangan pasukan khusus di seluruh dunia. Mereka juga menggunakan HKMP5, M16A4, dan senapan sniper akurasi internasional. Selain itu, mereka memiliki berbagai macam pistol dan alat-alat khusus untuk operasi penyelamatan sandera dan anti-teror.
Perlengkapan mereka termasuk rompi anti peluru, helm taktis, dan alat komunikasi terenkripsi. GGK juga menggunakan kendaraan taktis khusus dan pelatihan canggih lainnya untuk mendukung operasi mereka. Persenjataan dan perlengkapan GGK terus diperbaharui melalui kerjasama dengan negara-negara sekutu, memastikan mereka selalu siap menghadapi ancaman modern dengan teknologi paling mutakhir. Nah, itu dia perbandingan mendalam antara Kopassus TNI AD dan grup Gerakas atau GGK Malaysia. Terlihat jelas bahwa keduanya memiliki keunggulan dan karakteristik masing-masing. Kopassus dengan sejarah panjang dan pengalaman dalam perang gerilya, sementara GGK unggul dalam operasi khusus yang terinspirasi dari SAS Inggris. Keduanya adalah aset berharga bagi negara masing-masing dengan prajurit yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.